Anakku yang 12 tahun berbisik. Ayah punya pacar dan ambil uang ibu. Aku pura-pura pergi dan menyusun rencana jebakan selama 2 hari. Ini kisah nyataku. Yuk absen dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar ceritanya bareng-bareng. Hujan adalah musik latar yang konstan di Sentul. Pagi itu, kawasan perumahan elit di pinggiran Bogor tersebut diselimuti kabut tipis. Rintik hujan yang awalnya lembut, kini terdengar lebih tegas mengetuk jendela-jendela besar rumah Kanaya. Di dalam, suasana terasa hangat. Palsu, tapi hangat. Kopinya. Mam, hati-hati di jalan, puncak pasti licin sekali, ujar Bagas, suaminya, sambil meletakkan cangkir keramik mahal di atas meja island dapur. Kanaya tersenyum sekilas. Fokusnya terbagi antara resleting sepatu bot lapangannya dan checklist di tabletnya. Sebagai project manager di sebuah perusahaan konstruksi besar, Kanaya terbiasa dengan medan berat. Hari ini, dia harus mengaudit progres pembangunan villa di kawasan puncak. Pekerjaan yang menuntutnya tegas dan metodis. Dua sifat yang mendarah daging dalam dirinya. Makasih. PAP. Tolong pastikan Rafka selesaikan sarapannya. Ya. Tumben dia diam saja, kata Kanaya, melirik ke arah meja makan. Bagas, pria karismatik yang bekerja sebagai pialang saham dari rumah, WFH, tertawa ringan. Dia mengenakan kemeja polo bersih, seolah siap menyambut klien kapan saja, padahal satu-satunya agendanya adalah layar monitor di ruang kerjanya. Biasa, Mas Rafka lagi jaga mood, canda Bagas, mengedipkan mata ke putranya. Rafka, di usianya yang ke-12 tahun, hanya diam. Anak laki-laki itu mengaduk-aduk sereal di mangkuknya. Tatapannya kosong ke arah hujan di luar. Dia tidak menanggapi candaan ayahnya. Dia juga tidak menatap ibunya. Dia hanya menatap titik di mana air hujan bertemu dengan rumput. Kanaya menghela napas. Dia mengira ini hanyalah fase praremaja yang sering dibacanya di artikel-artikel pengasuhan. Dia terlalu sibuk untuk menganalisis lebih jauh. Ibu berangkat. Ya, Mas. Pamit Kanaya. Mencium kening Rafka yang terasa dingin. Rafka tidak membalas. Hati-hati, sayang. Bagas memeluknya erat di pintu depan. Pelukan itu terasa pas. Aromanya wangi. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa seperti sebuah pertunjukan. Kanaya menepis perasaan aneh itu. Dia seorang insinyur. Dia percaya data, bukan firasat. Dia melambaikan tangan sekali lagi, masuk ke mobilnya, dan melaju menembus tirai hujan. Dia tidak tahu, 1 jam dari sekarang, dia akan kembali. Dan kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. 1 jam kemudian, Kanaya memutar balik mobilnya di setengah perjalanan. Sebuah panggilan telepon dari kantor pusat menginformasikan bahwa tim audit dari Jakarta terjebak longsor kecil di Gadog. Rapat ditunda hingga siang. Dia memutuskan kembali ke rumah. Kesempatan langka untuk berganti pakaian yang lebih kering dan minum teh hangat sebelum rapat online dadakan. Saat dia membuka pintu depan, rumah itu sepi. Tentu saja, pikirnya. Rafka mungkin sedang sekolah online di kamarnya. Dan Bagas pasti sedang sibuk trading di ruang kerja. Dia meletakkan tas kerjanya yang berat di lantai dan mengendurkan syal di lehernya. Dia sedang berdiri di depan cermin ruang tamu, merapikan rambutnya yang sedikit lembab, ketika sepasang lengan kurus melingkar erat di pinggangnya dari belakang. Mas Rafka? Kok belum mulai sekolah? Tanya Kanaya. Masih membelakangi cermin, tersenyum. Pelukan itu mengencang, nyaris menyakitkan. Bu! Suara Rafka terdengar aneh, rendah dan bergetar. Jangan pergi lagi, Bu. Bisiknya di punggung Kanaya. Kanaya berbalik. Dia menangkup wajah putranya. Ibu nggak pergi lagi, sayang. Rapatnya ditunda. Kenapa? Tumben manja begini. Rafka menggeleng. Matanya, yang biasanya cerah, kini dipenuhi ketakutan yang begitu dewasa. Anak laki-laki berusia 12 tahun itu menatap ibunya seolah mereka adalah 2 orang asing yang bertemu dalam bahaya. Bu! Ulangnya, kali ini lebih pelan, nyaris tak terdengar. Dengerin Rafka.
Kanaya berlutut agar mata mereka sejajar. Suara hujan di luar dan detak jam di dinding seolah berhenti. Ayah punya pacar. Dunia Kanaya miring sejenak. Dia mencium bau kopi yang tadi dibuatkan Bagas, mengingat pelukannya di pintu. Tawa kecil nyaris lolos dari bibirnya. Mas Rafka, kamu lihat apa di internet? Jangan ngaco. Ah. Rafka lihat. Desak anak itu. Suaranya mengeras. Setiap ibu pergi keluar kota, tante itu datang. Namanya Lydia. Jantung Kanaya mulai berdebar. Bukan lagi debaran geli, tapi debaran yang menyakitkan. Rafka menelan ludah, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Kanaya, seolah takut dinding pun mendengar. Dan setiap ibu pergi, dia ambil semua uang ibu di dompet. Kalimat itu menggantung di udara, lebih dingin dari hujan di luar. Uang apa? Tanya Kanaya lirih. Pikirannya langsung berlari. Uang di rekening? Tidak mungkin. Semua butuh PIN dan persetujuannya. Uang di dompet ibu yang coklat. Yang tebal. Yang selalu ibu taruh di laci kerja. Jawab Rafka, menunjuk ke arah ruang kerja Kanaya di lantai 1. Kanaya membeku. Dompet coklat itu. Itu bukan dompet pribadinya. Itu adalah dompet yang berisi dana operasional proyek. Uang tunai dalam jumlah besar, puluhan juta, yang selalu dia siapkan untuk pembayaran mendadak di lapangan, upah harian mandor, pembelian material darurat, atau biaya pelicin non-resmi. Dia menatap Rafka. Kamu yakin, Mas? Kemarin ibu pergi ke Karawang, lanjut Rafka. Logikanya runtut seperti seorang saksi mata. Rafka pura-pura ke dapur ambil minum. Rafka lihat ayah buka laci ibu, ambil uangnya, terus kasih ke tante Lydia itu di ruang tamu. Ayah bilang, pakai aja dulu, nanti aku ganti sebelum dia sadar. Kanaya terduduk di lantai. Lututnya lemas. Bag, suaminya yang suportif. Pria yang selalu memujinya sebagai wanita karir yang hebat. Pria yang dia percaya untuk mengelola keuangan rumah tangga selagi dia sibuk membangun gedung. Pikiran Kanaya berpacu. Dia adalah seorang manajer proyek. Dia dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menilai risiko, dan mencari solusi. Tapi ini bukan proyek. Ini adalah rumah tangganya. Keraguan menyeruak. Tapi, Mas mungkin ayah pinjam? Mungkin itu klien ayah. Rafka menggeleng keras. Klien gak ciuman sama ayah di sofa, Bu. Itu dia. Vonisnya. Kanaya memejamkan mata. Rasa mual menjalari perutnya. Dia merasa bodoh. Betapa mudahnya dia dibohongi di balik fasad kesibukan dan kesuksesan. Bagas tahu dia jarang, bahkan tidak pernah, menghitung ulang uang operasional itu secara presisi. Dia mengambil uang, menggunakannya, lalu menggantinya dari file tagihan proyek. Selama ini, dia percaya penuh pada catatannya. Dia tidak pernah percaya bahwa suaminya sendiri yang akan mengacaukan cash flow itu. Mengambil uangku. Bukan. Itu bukan uangnya. Itu uang perusahaan. Jika ini terbukti benar, Bagas tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka. Dia telah melakukan penggelapan. Dan dia menggunakan Kanaya sebagai senjatanya. Kanaya bangkit. Wajahnya pucat. Tapi matanya menyala. Sisi manajer proyek dalam dirinya mengambil alih. Rafka, katanya. Suaranya tenang dan tegas. Mulai sekarang, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak bilang apa-apa sama ibu. Paham? Rafka mengangguk cepat. Sekarang, masuk kamar. Mulai sekolah online kamu. Bersikap biasa. Apapun yang terjadi, jangan keluar kamar kecuali ibu panggil. Rafka memeluk ibunya sekali lagi, erat. Lalu berlari kecil ke kamarnya di lantai 2. Kanaya berjalan ke ruang kerja Bagas. Pintunya tertutup. Terdengar suara Bagas sedang tertawa di telepon, membahas pergerakan saham. Iya, tenang aja. Cuan besar hari ini. Kanaya tidak mengetuk. Dia langsung masuk ke ruang kerjanya sendiri yang bersebelahan dengan ruang Bagas. Dia membuka laci mejanya. Kunci kecil dibuka. Di sana,
Tergeletak dompet kulit coklat yang tebal. Tangannya bergetar saat membukanya. Uangnya ada. Tumpukan uang 100 ribuan dan 50 ribuan itu tampak utuh. Kanaya mengeluarkannya. Dia mulai menghitung. Dia mencocokkan dengan catatan pengeluaran terakhir di buku notesnya. Sial. Dia tidak tahu persis berapa sisanya. Dia ingat mengambil sekitar 5 juta kemarin untuk upah. Tapi dia tidak yakin apakah Bagas sudah mengganti apa yang dia ambil tempo hari. Jika Rafka benar, Bagas adalah pencuri yang cerdik. Dia mengambil lalu mengembalikannya sebelum Kanaya sadar. Atau, pikir Kanaya getir. Mungkin Rafka salah? Harapan itu muncul sekejap. Rapuh seperti gelembung sabun. Loh, sayang. Suara Bagas membuatnya terlonjak. Bagas berdiri di pintu ruang kerjanya. Cangkir kopi di tangan. Senyumnya masih sama menawannya. Katanya ke puncak? Kok udah di rumah? Dompet operasional lagi. Kanaya buru-buru memasukkan kembali uang itu ke dompet. Dia memaksakan senyum. Rapatnya diundur. Mas. Longsor digadok. Aku cuma cek cash flow buat besok. Mata Bagas menyipit sesekian detik. Dia melihat ke dompet. Lalu ke wajah Kanaya. Oh, katanya. Kirain ada apa? Perut kamu gimana? Tadi pagi katanya sakit. Sakit perut? Kanaya bingung. Aku nggak bilang sakit perut. Ah, masa? Kayaknya tadi pagi kamu megangin perut. Mungkin aku salah lihat. Bagas tertawa. Tapi tawa itu tidak sampai ke matanya. Ya sudah, aku lanjut kerja. Ya, mau kubuatkan teh hangat? Nggak usah, jawab Kanaya dingin. Aku buat sendiri. Saat Bagas berbalik, Kanaya memperhatikan bahunya yang tegap. Dan dia sadar. Tadi pagi dia tidak membatalkan kepergiannya. Dia benar-benar pergi. Rafka bilang Tante Lydia itu datang setelah dia pergi. Bagas tidak tahu dia sudah pulang. Dan barusan, Bagas berbohong tentang sakit perut. Sebuah kebohongan kecil yang tidak perlu. Sebuah tes. Bagas sedang menguji apakah Kanaya curiga. Firasatnya terkonfirmasi. Suaminya baru saja gagal dalam ujian pertama. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Kanaya. Dia berbaring di tempat tidur. Di sebelah pria yang kini terasa seperti orang asing. Bagas tidur pulas. Napasnya teratur. Dia pasti lelah setelah hari yang penuh cuan dan kebohongan. Kanaya tidak bisa tidur. Setiap tarikan napas Bagas terdengar seperti hinaan. Bisikan Rafka terus terngiang di telinganya. Dia ambil semua uang ibu. Dia butuh bukti. Dia tidak bisa menghadapi Bagas hanya dengan pengakuan seorang anak berumur 12 tahun. Bagas akan memutarnya, menyalahkan Rafka, menyebutnya imajinasi anak-anak. Kanaya butuh sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dia adalah seorang manajer proyek. Dia tidak akan menghancurkan fondasi rumahnya tanpa data yang akurat. Pukul 2 dini hari, dia menyerah. Dia menyelinap keluar dari kamar, membawa ponselnya ke kamar mandi tamu. Dia menekan nomor di panggilan cepatnya. Dering ketiga, sebuah suara serak mengantuk menjawab. Halo, Mbak? Ada apa? Proyek lo longsor. Itu adalah Rehan, adik laki-laki satu-satunya. Seorang programmer jenius yang bekerja di sebuah perusahaan cybersecurity di Jakarta. Rehan tidak pernah menyukai Bagas. Dia selalu menyebut Bagas terlalu licin. Air mata yang ditahan Kanaya seharian akhirnya tumpah. Rehan. Isaknya tertahan. Gue butuh bantuan lo. Dalam sekejap, nada kantuk Rehan hilang. Kenapa? Si Bagas. Kanaya menceritakan semuanya. Bisikan Rafka. Uang operasional. Kebohongan kecil soal sakit perut. Kecurigaannya. Di seberang sana, Rehan diam sejenak. Kanaya mendengar suara ketikan keyboard. Oke, Mbak. Suara Rehan terdengar tajam dan fokus. Gue tahu hari ini bakal datang. Dengerin gue. Lo nggak bisa cuma ngamuk. Orang kayak Bagas itu ular. Lo harus jebak dia. Gimana caranya? Han? Gue nggak punya bukti. Lirih Kanaya.
Kita akan buat buktinya, kata Rehan. Gue punya beberapa mainan baru di kantor. Gue juga bisa pasang sesuatu di laptopnya dari jarak jauh. Tapi gue butuh lo di lapangan. Gue butuh lo kasih umpan ke dia. Kanaya mengusap air matanya. Rasa sedihnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan metodis. Apa rencananya? Tanya Kanaya. Sederhana, jawab Rehan. Kita akan kasih dia apa yang dia mau. Kita akan biarkan dia mencuri lagi. Tapi kali ini, kita rekam semuanya. Kanaya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang gelap. Wajahnya pucat, tapi matanya memantulkan tekad baja. Oke, kata Kanaya. Kasih tahu gue apa yang harus gue lakukan. Gue mau dia tertangkap basah. Di seberang telepon, Rehan tersenyum dingin. Siapkan dompet coklat itu. Mbak, besok, kita mulai pasang perangkapnya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa seperti adegan drama yang surreal. Hujan telah reda, menyisakan udara pagi sentul yang bersih dan sejuk. Ironis, Kanaya, yang hanya tidur 1 jam, berhasil tampil segar. Dia sudah mandi dan mengenakan kemeja kerja kasual. Dia sedang mengoleskan selai pada roti panggangnya dengan gerakan yang presisi dan terkendali. Seolah itu adalah tugas terpenting hari itu. Bagas tampak ceria. Tidurnya jelas nyenyak. Pagi ini cerah. Mam. Syukurlah, proyek kamu di puncak nggak akan terganggu cuaca lagi, katanya, sambil menyeruput kopi. Rafka sudah duduk di meja, sarapan dalam diam. Dia melirik ibunya sekali, lalu menunduk. Dia tahu hari ini adalah awal dari sesuatu. Kanaya meletakkan pisaunya. Inilah saatnya. Justru itu, Mas, katanya. Suaranya diatur agar terdengar lelah dan sedikit kesal. Barusan aku dapat email dari pusat. Ada audit dadakan. Bukan di puncak. Bagas mengangkat alis. Perhatiannya kini penuh pada Kanaya. Oh ya? Terus di mana? Bandung. Proyek apartemen yang di Dago. Tim audit internal menemukan selisih angka. Aku harus ke sana, diminta memimpin investigasi di lapangan. Kanaya menghela napas palsu. Aku harus berangkat pagi ini. Pagi ini. Bagas tampak kaget. Iya. Dan sepertinya aku harus menginap. Paling cepat 2 hari. Keheningan singkat melanda meja makan. Kanaya bisa melihat, hanya dalam sepersekian detik, kilatan di mata Bagas. Itu bukan kilat simpati. Itu kilat kesempatan. Tapi Bagas adalah aktor yang ulung. Dia segera mengubah ekspresi itu menjadi kekhawatiran yang tulus. 2 hari? Mendadak sekali. Sayang, kamu nggak capek? Baru kemarin mau ke puncak. Ini sudah harus ke Bandung, katanya, bangkit dan memijat bahu Kanaya. Tangan Kanaya mengepal di bawah meja. Sentuhan itu terasa menjijikan, seperti seekor ular yang melata di kulitnya. Mau gimana lagi? Ini perintah. Jawab Kanaya datar. Aku harus siapkan berkas dan pakaian sekarang. Paling lambat jam 10 aku harus sudah di jalan tol. Ya sudah. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Ya. Gak usah khawatir soal Rafka. Ada ayah di rumah. Kata Bagas, suaranya penuh dukungan palsu. Kanaya menatap Rafka. Putranya itu mengangguk tipis, seolah berkata, "Aku siap, Bu." "Iya," kata Kanaya, berdiri. "Aku cuma khawatir sama cash flow proyek yang di sini. Aku harus siapkan semua di dompet operasional sebelum berangkat. Takutnya mandor di puncak nagih tiba-tiba." Dia mengucapkan kalimat itu sambil menatap lurus ke arah Bagas. Itu adalah umpannya. Dia tidak hanya memberitahu Bagas bahwa dia akan pergi. Dia memberitahu Bagas di mana uang itu berada. Mata Bagas mengikuti Kanaya saat dia berjalan ke kamar untuk berkemas. Senyum tipis terkembang di bibirnya saat Kanaya sudah memunggunginya. Kanaya tidak langsung berkemas. Dia mengunci pintu kamar, mengambil tas laptopnya, dan mengeluarkan beberapa perangkat kecil yang tadi malam diantarkan oleh Rehan. Rehan tidak main-main. Adiknya itu tiba di rumah mereka pukul 3 dini hari,
dengan alasan mengantar pesanan spare part komputer untuk Kanaya. Ini, kata Rehan di teras yang gelap. Matanya merah karena kurang tidur tapi menyala karena amarah. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Ada 3 alat. Alat pertama adalah sebuah GPS tracker seukuran koin 500 perak, tipis dan berwarna hitam. Baterainya tahan 72 jam dalam mode pelacakan aktif. Akurasinya sampai 5 meter. Anti air. Alat kedua adalah pulpen biasa. Ini bukan pulpen. Ini pemindai serial number. Tekan di sini. Rehan menunjuk tombol kecil. Arahkan ke uang kertas. Dia akan memotret, mencatat nomor seri, dan mengirim datanya ke cloud gue dalam hitungan detik. Nggak perlu difoto satu-satu kayak orang bodoh. Alat ketiga adalah yang paling penting. Sebuah smartwatch baru, masih di dalam kotak. Ini buat Rafka. Sekarang, di kamarnya yang aman, Kanaya bekerja dengan cepat. Dia mengeluarkan dompet kulit coklat itu dari lacinya. Dia mengambil seluruh uang tunai di dalamnya. Sekitar 30 juta rupiah dalam pecahan 100.000 dan 50.000. Satu persatu, dia menekan pulpen pemindai itu ke setiap lembar uang. Klik, klik, klik. Suara itu terdengar seperti detak jantungnya yang dingin. Dia sedang mengatalog senjatanya. Dalam 15 menit, seluruh nomor seri uang itu sudah tersimpan aman di server Rehan. Kemudian, dia mengambil GPS tracker koin itu. Dia merobek sedikit jahitan di lapisan dalam dompet, di kompartemen resleting yang jarang dipakai. Dia menyelipkan tracker itu ke dalamnya, lalu dengan hati-hati menutupnya kembali. Dari luar, tidak terlihat ada yang aneh. Dompet itu hanya terasa sedikit lebih tebal di satu sisi. Dia memasukkan kembali semua uang yang sudah ditandai itu ke dalam dompet. Uang jebakan. Mbak, lo udah siap? Suara Rehan terdengar dari AirPH nirkabel kecil yang dipakai Kanaya. Mereka sudah terhubung sejak subuh. Sudah. Dompetnya sudah siap. Bisik Kanaya. Bagus. Sekarang, bagian kedua. Laptop si ular. Kanaya keluar dari kamar sambil membawa laptop Bagas. Dia berjalan ke ruang kerja Bagas, di mana suaminya sedang asyik di depan monitor tradingnya. Mas, kata Kanaya, berusaha terdengar panik. Laptopku kayaknya kena virus. Blue screen terus. Padahal data audit Bandung ada di sana semua. Boleh pinjam laptop kamu sebentar? Cuma buat backup data dari hard disk eksternal. Bagas, yang sedang mood bagus, tertawa. Makanya, laptop itu di-upgrade. Pakai aja punyaku. Tapi jangan buka platform tradingku. Ya, nanti kamu pusing lihat angkanya. Candanya. Makasih. Kanaya mengambil laptop Bagas dan membawanya ke ruang kerjanya sendiri. Dia menutup pintu. Han, aku punya laptopnya. Katanya pada AirPH. Kerja bagus. Mbak, sekarang, colok flash disk yang gue kasih. Hitung sampai 10. Lalu cabut. Jangan lakukan apa-apa lagi. Kanaya mencolokkan flash disk hitam kecil itu ke laptop Bagas. Dia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Lampu flash disk berkedip cepat. 8, 9, 10. Dia mencabutnya. Selesai. Bisiknya. Selesai. Jawab Rehan. Laptopnya sekarang jadi milik kita. Seluruh ketikan keyboard, tampilan layar, bahkan mikrofonnya, akan di-streaming langsung ke gue. Sekarang, kembalikan laptopnya seolah nggak terjadi apa-apa. Kanaya menghela napas, lalu mengembalikan laptop itu ke Bagas. Sudah. Makasih, Mas. Gitu aja? Cepat banget, kata Bagas, sedikit curiga. Cuma mindahin satu file kok. Aku berangkat sekarang. Tugas terakhir adalah Rafka. Kanaya menghampiri putranya di kamar. Dia menyerahkan kotak smartwatch itu. Ini buat Mas Rafka, katanya. Rafka menatap jam itu. Modelnya keren, persis yang dia inginkan. Wah makasih, Bu. Ada satu fungsi rahasia, bisik Kanaya. Dia menunjuk tombol kecil di samping. Om Rehan bilang, kalau kamu merasa nggak nyaman, atau kalau tamu
Itu datang tekan tombol ini 3 kali. Nggak akan kelihatan. Tapi dia akan mulai merekam semua suara dan kirim ke Om Rehan. Cuma lakukan kalau kamu merasa aman. Paham? Rafka tidak terlihat seperti anak 12 tahun. Dia terlihat seperti seorang prajurit muda. Dia mengangguk. Rafka paham. Ibu hati-hati di jalan. Kamu jagoan ibu, kata Kanaya, mencium keningnya. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kanaya menyeret koper kecilnya ke pintu depan. Dia sudah rapi dengan pakaian perginya. Dia melirik ke ruang kerjanya. Dompet jebakan itu sudah tergeletak di laci meja, persis seperti yang dia katakan pada Bagas. Adegan perpisahan di pintu depan itu adalah akting terbaik dalam hidup mereka. Aku berangkat, ya, kata Kanaya. Hati-hati, sayang. Bagas memeluknya erat. Kali ini, Kanaya tidak membalas pelukan itu dengan sungguh-sungguh. Telepon aku begitu sampai di hotel. Pasti. Jangan khawatirkan apa-apa di sini. Fokus aja sama kerjaan kamu. Oh, aku pasti akan sangat fokus, batin Kanaya. Dia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melambaikan tangan. Dia melihat Bagas berdiri di pintu, melambai kembali dengan senyum sempurna, sampai mobilnya hilang di tikungan. Kanaya tidak mengemudi ke arah tol Jagorawi untuk ke Bandung. Dia mengemudi ke arah sebaliknya. Dia melaju sekitar 20 menit, memasuki pusat kota Bogor, dan berhenti di basement sebuah hotel berbintang di Jalan Pajajaran. Dia naik ke kamar 702. Saat dia membuka pintu, ruangan itu sudah diubah menjadi pusat komando dadakan. Rehan duduk di depan meja, dikelilingi 3 laptop. Satu layar menampilkan peta dengan titik biru berkedip, lokasi dompet jebakan yang masih diam di rumah. Layar kedua menampilkan feed kosong, menunggu data dari laptop Bagas. Layar ketiga menampilkan rekaman CCTV lobi hotel. Dia baru saja pergi, kata Kanaya, meletakkan tasnya. Rehan menyerahkan secangkir kopi panas. Selamat datang di ruang perang, Mbak. Rencana 2 hari, resmi dimulai. Kanaya melepaskan jaketnya. Dia bukan lagi istri yang tersakiti. Dia adalah auditor yang siap bekerja. Apa statusnya sekarang? Tanyanya, suaranya dingin. Statusnya, kita menunggu, kata Rehan, matanya terpaku pada monitor. Kita menunggu si ular keluar dari sarangnya. Hari pertama rencana, pukul 11 WIB. Mereka menunggu dalam keheningan yang menegangkan. 1 jam berlalu. Kanaya mondar-mandir di kamar hotel. Sabar, Mbak, kata Rehan. Dia nggak akan langsung bergerak. Dia harus memastikan lo benar-benar jauh. Tepat saat Rehan mengucapkan itu, sebuah notifikasi muncul di layar laptop kedua. Pop-up, Bagas, phone call initiated. Dia menelepon, kata Rehan. Jarinya bergerak cepat di keyboard. Sebuah jendela audio terbuka. Rehan menekan tombol speaker. Suara statis pelan terdengar. Lalu suara Bagas memenuhi ruangan. Tapi ini bukan suara Bagas yang dikenal Kanaya. Suara ini terdengar malas, manja, dan menjijikan. Halo, Babe? Kamu di mana? Hening sejenak. Lalu terdengar suara wanita, melengking dan dibuat-buat. Di apartemen. Dong, sayang. Kok baru telepon? Katanya jam 9? Aku udah kangen, nih. Kanaya mencengkeram tepi meja. Jari-jarinya memutih. Itu Lydia. Maaf, tadi pagi agak repot. Tawa Bagas. Si singa betina akhirnya berangkat juga. Audit dadakan ke Bandung. 2 hari, Babe. Kita punya waktu 2 hari. Asik, pekik suara wanita itu. Langsung ke rumah kamu, ya? Aku pakai baju baru. Nih, yang kemarin kamu beliin. Jangan, kata Bagas cepat. Jangan ke rumah. Anaknya lagi sekolah online. Kita ketemu di luar aja. Ke apartemen kamu aja. Rehan dan Kanaya bertatapan. Ini di luar skenario. Jika Bagas tidak membawa uang itu ke rumah, bagaimana? Nggak mau, rengek Lydia.
Di apartemenku sempit. Enakan di rumah kamu. Ada kolam renang. Lagian, anak kamu kan di kamar aja. Nggak akan tahu. Terdengar Bagas menghela napas. Dia jelas lemah terhadap wanita ini. Ya sudah. Tapi jam 1-an. Ya, pas jam makan siang Rafka. Kata Bagas. Oh iya, Babe. Aku ada bonus baru buat kamu. Kamu kemarin bilang mau tas yang di mall itu, kan? Tangan Kanaya mulai bergetar. Mau? Beneran, sayang. Beneran, kata Bagas. Suaranya sombong. Baru cair. Cash keras. Nanti kamu ambil sendiri aja di tempat biasa. Telepon ditutup. Rehan menatap Kanaya. Wajahnya mengeras. Tempat biasa. Dompet coklat itu. Kanaya menutup matanya. Sakitnya tak terhingga. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kepuasan yang dingin. Dia kena umpannya. Han, bisik Kanaya. Di layar laptop pertama, titik biru penanda GPS tracker di dompetnya masih diam di rumah. Sekarang, kata Kanaya, membuka matanya yang kini setajam elang. Kita tunggu dia memindahkan uang itu. Kamar Hotel 702 terasa pengap oleh ketegangan. Kanaya dan Rehan duduk menghadap deretan laptop, seperti dua predator yang mengintai mangsa. Di luar, kehidupan kota Bogor berjalan normal. Di dalam ruangan itu, sebuah rumah tangga sedang dibedah. Pukul 13.05. Tepat seperti yang dijanjikan Bagas di telepon. Laptop Rehan yang terhubung ke mikrofon laptop Bagas di rumah menangkap suara baru. Suara pintu depan dibuka, diikuti tawa cekikikan seorang wanita. Sepi banget. Sayang, anak kamu mana? Itu suara Lydia. Melengking dan palsu. Di kamarnya, sekolah. Jawab Bagas. Anggap aja nggak ada. Sini, duduk. Kanaya memejamkan mata sejenak. Mendengar suara wanita itu di dalam rumahnya, di siang bolong, terasa seperti tamparan fisik. Han, desis Kanaya. Bagaimana dengan Rafka? Tenang, Mbak. Rehan menunjuk laptop ketiga. Sebuah notifikasi baru saja muncul. Rafka baru saja mengaktifkan smartwatch-nya. Dia menekan tombol darurat. Rehan mengalihkan sumber audio. Suara dari laptop Bagas yang samar, karena laptop di ruang kerja, kini berganti menjadi audio yang jernih. Ditangkap oleh jam tangan Rafka dari lantai 2. Rafka pasti sedang mendengarkan dari balik pintu kamarnya. Terdengar suara tawa mereka di ruang keluarga. Suara denting gelas. Jadi, mana bonus aku? Tanya Lydia manja. Katanya cash keras. Sabar, Ratu. Tawa Bagas. Pangeranmu ini nggak pernah bohong. Tunggu di sini. Aku ambil ke brankas. Inilah saatnya. Kanaya menatap layar laptop pertama, yang menampilkan peta digital sentul. Titik biru GPS di dompetnya masih diam di dalam ikon rumah mereka. Dari audio smartwatch Rafka, terdengar langkah kaki Bagas menjauh dari ruang keluarga, menaiki tangga, lalu berjalan menuju ruang kerja Kanaya. Terdengar suara kunci kecil diputar. Bagas pasti memakai kunci duplikat. Lalu suara laci ditarik. Di layar laptop, titik biru itu berkedip. Lalu, notifikasi muncul. GPS 01, is moving. Jantung Kanaya serasa melompat ke tenggorokannya. Dia mengambilnya. Han, bisik Kanaya. Langkah kaki Bagas kembali terdengar di audio, menuruni tangga. Nih, suara Bagas terdengar sombong. Kembali ke ruang keluarga. Hitung sendiri. Cukup buat tas impian kamu dan mungkin liburan kita. Astaga, sayang. Banyak banget. Pekik Lydia. Kamu emang paling bisa diandelin. Gak kayak suamiku. Pelitnya minta ampun. Suamiku? Kanaya dan Rehan bertatapan. Jadi, wanita ini juga sudah menikah. Makanya, sama aku aja, kata Bagas. Kanaya menahan mual. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan pencurian. Ini adalah penghinaan telak. Bagas, pria yang hidup dari penghasilan Kanaya,
menggunakan uang hasil kerja keras Kanaya untuk mengesankan selingkuhannya, seolah-olah itu adalah uangnya sendiri. Oke, Mbak, kata Rehan. Wajahnya mengeras. Fase 1 selesai. Si ular sudah menelan umpannya. Sekarang, kita lihat kemana umpannya dibawa. Mereka tidak perlu menunggu lama. Audio dari smartwatch Rafka menangkap percakapan perpisahan mereka. Aku langsung ke mall. Ya, sayang, kata Lydia. Mumpung mood belanjanya lagi bagus. Iya, hati-hati. Jangan ngebut. Jawab Bagas. Nanti malam kabari aku. Pukul 14.15. Di layar laptop pertama, titik biru GPS itu mulai bergerak lagi. Perlahan meninggalkan ikon rumah, menyusuri jalan kompleks perumahan, lalu berbelok ke jalan utama. Dia tidak pakai dompetnya, kata Kanaya panik. Bagas pasti cuma mengambil uangnya. Dompetnya ditinggal di rumah. Tenang, Mbak, kata Rehan. Matanya fokus melacak. Lihat, titiknya bergerak cepat. Dia pasti memindahkan seluruh dompetnya ke tas Lydia. Dia tidak cukup pintar untuk memeriksa isi dompet itu. Bagas, dalam kesombongannya, telah melakukan kesalahan fatal. Dia tidak hanya memberikan uang, dia memberikan seluruh dompet operasional Kanaya, beserta pelacak di dalamnya, kepada selingkuhannya. Kemana dia? Tanya Kanaya. Rehan memperbesar peta. Titik biru itu bergerak stabil di jalan tol Jagorawi, mengarah ke utara, keluar dari Sentul. Dia tidak ke Jakarta, gumam Rehan. Dia ambil jalan lingkar luar. Dia menuju sudah kuduga, mal terbesar di kota ini. Botani Square, desis Kanaya. Tepat, kata Rehan sambil menyambar jaket dan kunci mobilnya. Dia pasti mau langsung pamer. Waktunya gue kerja di lapangan. Lo pantau dari sini, Mbak. Tetap hubungi gue lewat AirPage. Han, cegah Kanaya. Apa yang harus kamu lakukan? Gue akan mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah, kata Rehan. Matanya berkilat dingin. Gue akan rekam dia menggunakan uang curian itu. Gue akan dapatkan nomor serinya. Rehan bergegas keluar dari kamar hotel, meninggalkan Kanaya sendirian bersama monitor-monitor yang menyala. 15 menit kemudian, AirPage Kanaya berdesis. Mbak, gue masuk basement mall. Macet banget, lapor Rehan. Kanaya menatap layar laptopnya. Titik biru GPS itu sudah berhenti bergerak. Dia memperbesar lokasi. Titik itu diam di atas logo sebuah toko di lantai upper ground, UG. Dia sudah di dalam. Han. Lantai UG. Sepertinya sebuah butik. Kata Kanaya. Oke, gue naik. Pura-pura cari kado. Keheningan melanda saluran selama beberapa menit. Kanaya hanya mendengar napas Rehan yang teratur dan suara keramaian mal yang sayup-sayup. Lalu, Mbak, target spotted. Bisik Rehan tiba-tiba. Rambut pirang. Baju merah menyala. Norak abis. Persis kayak yang lo deskripsikan di telepon. Dia di mana? Dia di kasir. Ya Tuhan, Mbak, dia di kasir toko Coach. Dia pegang dompet coklat lo. Dompet operasional lo. Kanaya memejamkan mata. Kebodohan mereka sungguh tak terbatas. Lydia bahkan tidak repot-repot memindahkan uangnya ke dompetnya sendiri. Dia membawa dompet Kanaya seolah itu miliknya. Dia mengeluarkan tas yang dia pilih. Lanjut Rehan. Suaranya pelan. Dia menyerahkannya ke kasir. Dan sekarang dia membuka dompet lo. Dia mengeluarkan tumpukan uang 100 ribuan itu. Cash. Sekarang, Han. Desak Kanaya. Sabar. Terdengar gerakan. Rehan pasti mendekat. Gue pura-pura lihat gantungan kunci di sebelah kasir. Bisiknya. Terdengar suara kasir menghitung uang. Totalnya 7.800.000. Kak. Oke, ini uangnya. Suara Lydia terdengar jelas. Mbak, gue beraksi, kata Rehan. Kanaya menahan napas. Dia tahu apa yang dipegang Rehan. Pulpen pemindai serial number. Permisi, Mbak. Boleh lihat yang itu? Suara Rehan terdengar santai,
ditujukan ke kasir lain, tapi posisinya kini persis di sebelah Lydia. Dari AirPage, Kanaya mendengar serangkaian klik pelan yang hampir tak kentara. Itu adalah suara pulpen pemindai yang sedang bekerja, memotret serial nomor uang yang tergeletak di meja kasir. Klik, klik, klik. Oke, Mbak, bisik Rehan lagi. Beberapa detik kemudian, pura-pura menjauh dari kasir. Gue dapat. Gue scan tumpukan uangnya. Match. Gue juga rekam video pakai ponsel di saku gue buat cadangan. Notifikasi masuk ke laptop Rehan. Data serial number yang dipindai di mal. Langsung dicocokkan dengan data yang mereka masukkan tadi pagi. Hasilnya, match confirmed. Misi sukses, kata Rehan. Uang operasional lo sekarang resmi jadi tas branded baru. Gue balik ke hotel. Kita punya dia, Mbak. Kita punya dia. Hari pertama rencana, pukul 20 WIB. Rehan sudah kembali. Kamar hotel 702 kini penuh dengan bukti digital yang tak terbantahkan. Audio 1. Rekaman telepon Bagas dan Lydia, merencanakan pertemuan. Audio 2. Rekaman smartwatch Rafka, terdengar Lydia datang, Bagas mengambil uang. Data 1. Log GPS tracker, menunjukkan perjalanan dari rumah ke Botani Square. Data 2. Video. Pindaian serial number dan rekaman video dari Rehan, Lydia membayar dengan uang curian. Kanaya menatap semua jendela yang terbuka di layar laptop Rehan. Dia merasa puas, sekaligus hancur. Sekarang, kata Kanaya, suaranya serak. Dia bangkit berdiri. Kita serbu dia sekarang. Gue mau lihat wajahnya waktu gue lempar tas itu ke mukanya. Jangan, Mbak. Rehan menahan lengan kakaknya. Sabar. Sabar gimana, Han? Kanaya akhirnya berteriak. Emosi yang ditahannya seharian pecah. Dia pesta di rumah gue. Dia pakai uang gue untuk pamer keselingkuhannya. Gue nggak bisa nunggu lagi. Justru itu, balas Rehan, tak kalah keras. Rencana lo, pergi, selama 2 hari. Kalau lo pulang sekarang, di hari pertama, dia bisa ngeles. Dia akan bilang lo menjebaknya, memata-matai dia. Dia akan membalikan keadaan. Rehan memaksa Kanaya duduk. Kita harus ikuti skenarionya. Kita harus buat dia merasa aman malam ini. Biarkan dia berpikir rencananya sukses besar. Biarkan dia tidur nyenyak malam ini sebagai pemenang. Kanaya menatap adiknya. Logika Rehan benar. Ini bukan soal emosi sesaat. Ini soal kemenangan mutlak. Besok, kata Rehan, suaranya melembut. Besok adalah 2 hari kemudian, sejak Rafka lapor ke lo. Besok kita hancurkan dia. Tapi malam ini, lo harus mainkan peran lo sebagai istri yang sedang di Bandung. Kanaya menarik napas panjang, mengendalikan getar di suaranya. Dia mengangguk. Dia mengambil ponselnya. Dia menekan nomor Bagas. Di saat yang sama, Rehan mengaktifkan speaker laptop yang terhubung ke mikrofon Bagas. Panggilan Kanaya tersambung. Halo, Mas. Kata Kanaya. Suaranya dibuat lelah. Halo, sayang. Suara Bagas terdengar di kedua ponsel. Ceria, tanpa beban. Akhirnya telepon. Gimana perjalanannya? Baru sampai hotel di Bandung, Mas. Macet parah di Cipularang. Capek banget, kata Kanaya, membaca skenario yang mereka siapkan. Ya ampun. Ya sudah, kamu istirahat. Gak usah mikirin apa-apa di rumah. Semua aman terkendali. Rafka juga sudah tidur. Dari mikrofon laptop Bagas, Kanaya bisa mendengar suara televisi yang samar dan denting es batu di gelas. Dia sendirian, dan dia merayakannya. Oke, kata Kanaya, menahan air matanya. Kamu juga. Jangan tidur malam-malam. Pasti. Sayang. Good night. Love you. Ya. Malam. Kanaya menutup telepon. Dia menatap Rehan. Dia masih di rumah. Merasa aman. Merasa menang. Desis Kanaya. Biarkan dia menikmati malam terakhirnya, kata Rehan. Besok,
Tepat 2 hari kemudian, kita ambil semuanya kembali. Hari kedua rencana, pukul 9 WIB. Di kamar Hotel 702, aroma kopi kental yang dibuat Rehan bercampur dengan bau pengap dari pendingin udara yang bekerja semalaman. Kanaya tidak tidur. Dia hanya duduk di kursi, menatap laptop yang menampilkan titik GPS dompetnya. Setelah Lydia pergi dari mal, dompet itu, yang kini pasti sudah kosong, ikut terbawa bersamanya. Tadi malam, titik itu berhenti di sebuah kompleks apartemen di Jalan Baru, Bogor. Dia membawa dompetku ke rumahnya, kata Kanaya datar, semalam. Bodoh, timpal Rehan. Dia membawa barang bukti. Pagi ini, suasana tegang. Mereka menunggu Bagas bangun. Tepat pukul 9, laptop Rehan yang menyadap laptop Bagas kembali aktif. Kanaya dan Rehan menyaksikan layar Bagas menyala. Dia tidak membuka platform tradingnya. Dia membuka aplikasi food delivery. Dia memesan sarapan mewah untuk 1 orang. Dia merayakan, desis Kanaya. 15 menit kemudian, panggilan telepon terinisiasi. Bagas menelepon Lydia. Rehan segera memperbesar volume. Pagi, cantik. Suara Bagas terdengar riang. Gimana tidurmu? Mimpiin tas barunya. Suara tawa manja Lydia terdengar. Pagi, sayang. Enak banget. Tasnya aku peluk semalaman. Hahaha, ada-ada aja. Kesini lagi. Yuk, bujuk Bagas. Simbak tadi malam telepon. Dia fix baru sampai Bandung, kecapean. Kita punya seharian ini. Kita chill di kolam renang. Bawa tas baru kamu. Aku mau lihat kamu pakai. Kanaya mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia mengundang wanita itu lagi. Ke rumahku. Asyik. Boleh. Tapi dompet coklat kamu gimana? Sayang, kemarin aku ambil semua. Kosong. Isinya ada lagi. Terdengar Bagas tertawa. Gampang itu. Nanti aku restock lagi. Udah. Kamu kesini aja jam 12, ya? Bawa bikini. Siap, bos. Otu nanti. Panggilan ditutup. Rehan menatap Kanaya. Wajah kakaknya pucat, tapi matanya menyala-nyala. Dia akan datang, Han. Sempurna, kata Rehan, menutup laptopnya dengan satu gerakan cepat. Rencana berubah. Kita tidak perlu mengejar dompet itu ke apartemen Lydia. Mereka akan mengantarkan diri mereka sendiri ke kita. Dia menatap Kanaya. Waktunya pulang, Mbak. Waktunya mengaudit. Sore hari, 2 hari kemudian. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah waktu pulang Kanaya yang sesungguhnya. Dia tidak mengemudi dari Bandung, melainkan dari hotel di pusat kota Bogor, hanya 20 menit dari rumahnya. Dia tidak membawa koper berisi pakaian kotor. Dia membawa sebuah map tebal berwarna hitam di kursi penumpang. Isinya, cetakan data pindaian serial number, foto-foto Lydia di kasir yang diambil Rehan, dan transkrip panggilan telepon Bagas. Rehan mengemudi di mobil terpisah, mengikutinya dari jarak aman. Kanaya memarkir mobilnya di seberang jalan, beberapa rumah dari gerbangnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Dia mengirim pesan singkat kepada Rafka. Ibu di depan. Tetap di kamar. Kunci pintu. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Om Rehan akan mematikan wifi rumah dari luar sekarang. Balasan Rafka datang seketika. Siap, Bu. Rafka dengar suara tante itu ketawa di bawah. Hati-hati, Bu. Ponsel Rafka kemudian mati, sesuai rencana. Rehan, dari mobilnya, baru saja meretas dan mematikan seluruh koneksi internet di rumah itu. Tidak ada yang bisa dihapus Bagas. Tidak ada yang bisa dia kirim. Kanaya mengambil map hitamnya. Dia menarik napas panjang, lalu berjalan mantap melintasi jalan, membuka gerbang rumahnya sendiri. Dia melihatnya. Sebuah mobil city car merah cerah, mobil yang tidak dia kenali, terparkir angkuh di garasinya, di sebelah mobil Bagas. Pintu depan tidak dikunci. Dia masuk.
Rumahnya terasa asing. Sepi. Tapi di kesepian itu, samar-samar terdengar tawa dan suara cipratan air dari taman belakang. Kanaya berjalan lurus, mengabaikan ruang tamu yang rapi. Sepatunya mengetuk lantai marmer. Dia sampai di pintu kaca besar yang memisahkan ruang keluarga dengan area kolam renang. Dia berhenti. Pemandangan di depannya adalah sebuah lukisan penghinaan yang sempurna. Bagas, hanya mengenakan celana pendek, sedang duduk di tepi kolam. Di sebelahnya, Lydia, mengenakan bikini berwarna merah mencolok, sedang tertawa sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Kaki mereka berayun-ayun di air. Di atas meja cabana di sebelah mereka, tergeletak tas coach baru yang masih berkilau, diletakkan seperti sebuah trofi kemenangan. Kanaya menarik pintu geser itu. Suaranya yang mendecit membelah tawa mereka. Keduanya membeku. Bagas menoleh. Wajahnya yang tadinya santai berubah menjadi topeng horor. Dia melompat berdiri. "Sayang!" Suara Bagas tercekat. "Kakakmu kok pulang?" Katanya besok. Auditnya selesai. Lydia, dengan panik, buru-buru menarik handuk di kursi, berusaha menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi di balik kacamata hitamnya yang mahal. Kanaya tidak menjawab pertanyaan Bagas. Dia tidak berteriak. Dia berjalan pelan, dengan langkah terukur seorang manajer proyek yang sedang menginspeksi, langsung menuju meja cabana. Matanya tertuju pada tas baru itu. "Bagus," kata Kanaya. Suaranya tenang, nyaris seperti berbisik, tapi terdengar seperti ledakan di keheningan sore itu. Kamu ngapain? Kamu salah paham." Bagas mulai panik. Suaranya naik. "Ini Lydia, klien aku. Kita lagi bahas portofolio di luar kantor. Biar santai." Kanaya akhirnya menoleh menatap suaminya. Dan untuk pertama kalinya, dia tertawa. Tawa yang kering, getir, dan tanpa humor sedikit pun. "Klien," ulangnya. "Klien yang pembayarannya pakai uang di dompet operasional saya." Bagas membeku. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Meski matahari sore tidak terik. Kanaya mengalihkan pandangannya dari Bagas, beralih ke Lydia yang gemetar di balik handuknya. "Tasmu bagus," kata Kanaya. Nadanya seperti sedang memuji. "Beli di Botani Square, kan? Lantai upper ground." Mata Lydia membelalak di balik kacamata hitamnya. "Kemarin," lanjut Kanaya, "sekitar jam 2:04. Totalnya 7.800.000 rupiah. Kamu bayar tunai. Pecahan 100 ribuan semua." Lydia ternganga. Dia menurunkan kacamatanya. Kamu tahu dari mana?" "Karena kamu membayarnya pakai uangku." Kanaya membuka map hitam itu dan membanting isinya ke atas meja, di sebelah tas baru itu. Berkas-berkas berhamburan. "Kamu ngomong apa sih, Kanaya?" bentak Bagas, mencoba mengambil kendali. "Kamu gila, ya? Kamu mata-matain aku." "Aku tidak mata-matain kamu, Bagas," kata Kanaya. Suaranya sedingin es. "Aku mengaudit. Dan aku menemukan tikus di rumahku sendiri." Dia mengambil selembar foto dari tumpukan berkas. Foto itu adalah screenshot tajam dari video Rehan, yang diambil dari samping kasir. Wajah Lydia jelas. Tangannya penuh tumpukan uang 100 ribuan. "Ini kamu, kan?" Kanaya menyodorkan foto itu ke wajah Lydia. "Di kasir coach." Lydia memekik pelan dan mundur selangkah. "Dan ini," Kanaya mengambil 2 lembar kertas lagi, "adalah cetakan data. Kertas pertama, daftar lengkap nomor seri setiap lembar uang di dompet operasional saya, yang saya pindai Rabu pagi sebelum saya berangkat ke Bandung." Dia melempar kertas kedua. "Dan ini adalah daftar nomor seri uang yang terekam oleh adik saya saat tante klien ini membayarkannya di kasir. Cocok. 100%. Keheningan total. Hanya terdengar suara napas Bagas yang memburu. Kamu menjebakku," desis Bagas, matanya liar. "Kamu yang menjebak dirimu sendiri," balas Kanaya.
Saat kamu memutuskan untuk mencuri dari istrimu. Saat kamu menggunakan anakmu sebagai tameng. Pintu geser terbuka lagi. Rehan masuk dengan tenang. Ponselnya menyala. Merekam setiap detik. Bagas menatapnya ngeri. Ini, kata Kanaya. Suaranya kini bergetar karena amarah yang akhirnya dilepaskannya. Adalah audit terakhirku. Dia menatap Lydia. Ambil tasmu. Lydia buru-buru menyambar tas itu. Dan pergi dari rumah saya, lanjut Kanaya. Sebelum saya menambahkan laporan pencurian atas nama Anda ke dalam gugatan saya. Lydia, tanpa menoleh ke Bagas, berlari pontang-panting, masih terbungkus handuk, meninggalkan rumah itu. Kini, hanya tersisa Kanaya dan Bagas. Di atas, dari jendela kamarnya, Rafka menyaksikan semuanya. Dia melihat ayahnya, yang tampak begitu besar dan berkuasa, kini terlihat kecil dan kalah. Apa-apa yang kamu mau, Kanaya? Bisik Bagas, suaranya habis. Kanaya menatap pria yang telah dinikahinya selama 14 tahun itu. Aku mau, katanya. Kamu keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Kolam renang di taman belakang itu menjadi saksi bisu. Bagas menatap Kanaya. Lalu Rehan, yang masih merekam. Lalu ketumpukan bukti di meja. Wajahnya berganti-ganti antara kaget, marah, dan panik. Kamu benar-benar menjebakku, Kanaya? Desisnya, mencoba mencari pijakan. Aku menjebak tikus, balas Kanaya. Suaranya tidak goyah. Dan aku berhasil menangkap yang paling besar. Ini rumahku juga, bentak Bagas, menggunakan kartu terakhirnya. Kamu tidak bisa mengusirku. Rumah ini atas namaku, Bagas, kata Kanaya pelan. Dibeli dengan uang hasil kerjaku, dicicil dari gajiku. Mobil di garasi itu, atas namaku. Kartu kredit yang kamu gesek setiap hari, atas namaku. Kamu tidak punya apa-apa di sini, selain kebohonganmu. Wajah Bagas berubah. Amarahnya runtuh, berganti dengan keputusasaan yang memalukan. Dia adalah pialang saham yang, dia klaim, sukses. Tapi kini dia berdiri tanpa apa-apa, hanya dengan celana pendek di depan adik iparnya. Dia beralih ke taktik yang selalu berhasil, memohon. Sayang, Kanaya jangan begini, rengeknya. Mencoba maju untuk menyentuh Kanaya. Rehan melangkah maju, menghalangi. Nggak usah sentuh kakak gue. Aku hilaf. Kanaya. Sumpah. Aku stres dengan pasar saham. Alasannya terdengar menyedihkan. Lydia yang menggodaku. Aku cuma butuh hiburan. Tapi aku cinta sama kamu. Sama Rafka. Jangan hancurkan keluarga kita. Itu adalah kalimat yang salah. Keluarga. Suara Kanaya naik 1 oktav. Kemarahan dinginnya kini membara. Keluarga mana yang kamu bicarakan? Keluarga yang kamu curi uangnya? Keluarga yang kamu hianati saat istrimu bekerja di lapangan? Atau anakmu yang harus melihat ayahnya membawa wanita lain ke rumahnya? Kanaya mengambil napas, menenangkan dirinya. Rafka yang memberitahuku, Bagas. Itu adalah pukulan terakhir. Bagas terhuyung mundur seolah baru saja ditinju. Mengetahui bahwa putranya sendirilah yang menjatuhkannya adalah kenyataan yang tak bisa dia bantah. Kamu punya 2 pilihan, kata Kanaya. Kembali ke mode manajer proyeknya yang efisien. 1. Kamu ambil koper kecil, isi dengan pakaianmu seperlunya, dan pergi dari sini dalam 10 menit. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk sisanya. Atau pilihan 2, Kanaya mengambil ponsel Rehan, menunjukkan layar yang masih merekam. Kami kirim semua bukti ini, rekaman video Lydia, data serial number, rekaman teleponmu, kesaksian Rafka, ke polisi. Bukan hanya gugatan cerai, tapi tuntutan pidana, penggelapan dan pencurian. Mata Bagas liar. Dia melihat ke Rehan, lalu ke Kanaya. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Aku ambil barang-barangku. Gumamnya. Kalah. Silakan, kata Kanaya. Rehan akan menemanimu. 15 menit kemudian,
Bagas turun. Dia tidak lagi terlihat seperti pialang saham karismatik. Dia terlihat seperti pria kalah, menyeret koper kecil. Dia tidak berani menatap mata Kanaya. Dia berjalan ke pintu depan, membuka, dan melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Rehan mengunci pintu di belakangnya. Suara kliknya terdengar begitu final. Rumah itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Suara cipratan air di kolam renang kini terdengar nyaring. Adrenalin yang menopang Kanaya selama 48 jam terakhir mulai surut. Tubuhnya terasa berat. Rehan menatap kakaknya. "Mbak Lo." "Aku nggak apa-apa," potong Kanaya cepat. Aku perlu ke atas." Dia berbalik, meninggalkan Rehan dan kekacauan di taman belakang. Setiap langkah menaiki tangga terasa seperti mendaki gunung. Dia berjalan di lorong lantai 2 yang sepi dan berhenti di depan pintu kamar Rafka. Pintunya masih tertutup. Kanaya mengangkat tangannya yang gemetar. Dia mengetuk pelan. "Mas Rafka?" Suaranya serak. "Ini ibu." "Sudah selesai. Ayah sudah pergi." Hening sejenak. Lalu terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka. Rafka berdiri di sana. Dia tidak lagi mengenakan smartwatch, mata-matanya. Dia hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan mata yang terlalu tua untuk usianya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melangkah maju dan membenamkan wajahnya di perut ibunya, memeluknya erat. Saat itulah pertahanan Kanaya runtuh. Dia memeluk putranya, berlutut di lorong, dan akhirnya menangis. Dia tidak menangis di depan Bagas. Dia tidak menangis di depan Lydia. Dia menangis sekarang, di pelukan pahlawan kecilnya. Bukan tangisan kekalahan. Itu adalah tangisan kelegaan, rasa sakit, dan pelepasan yang luar biasa. "Maafkan ibu," isaknya, membelai rambut Rafka. "Maaf kamu harus mengalami ini. Maaf ibu terlalu sibuk maaf." Rafka menggeleng di pelukan ibunya. Dia menarik diri sedikit, menatap wajah Kanaya dengan mata jernih. "Ibu nggak salah," katanya. Suaranya mantap. "Ayah yang salah." Rafka nggak takut, "Bu." Rafka cuma senang tante itu sudah pergi. Dia mengusap air mata di pipi ibunya dengan ibu jarinya yang kecil. "Kita aman sekarang, kan, Bu?" Hati Kanaya seperti diremas. Kalimat sederhana itu, "kita aman sekarang," adalah vonis dan pembebasan di saat yang bersamaan. Dia menangkup wajah putranya. "Iya, sayang. Bukan ibu yang menyelamatkan kita," bisik Kanaya, mencium kening Rafka. Kamu yang menyelamatkan kita. Terima kasih sudah berani berbisik sama ibu." Rafka tersenyum tipis. "Sama-sama, Bu." Di lantai bawah, Rehan mulai membereskan gelas-gelas kotor di tepi kolam, memberi mereka berdua waktu yang mereka butuhkan. Cerita ini berlabel kisah nyata, yang berarti akhirnya tidak berjalan mulus seperti di film. Proses perceraian itu brutal. Bagas, didorong oleh gengsi yang terluka, mencoba melawan. Dia menyewa pengacara dan menuntut setengah harta, menuduh Kanaya menjebaknya dan bersikap tidak adil. Tapi dia melawan seorang manajer proyek. Kanaya hadir di pengadilan bukan dengan emosi, tapi dengan data. Map hitamnya kini telah berubah menjadi bundel setebal bantal. Rehan memberikan kesaksian ahli tentang bagaimana data digital itu diperoleh. Bukti serial number uang itu tidak terbantahkan. Hakim memutuskan dalam waktu singkat. Perceraian dikabulkan. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangan Kanaya. Bagas tidak mendapatkan apa-apa selain perintah penahanan karena terbukti melakukan pencurian dalam rumah tangga, meskipun Kanaya, setelah mediasi, setuju untuk mengubahnya menjadi hukuman percobaan dengan kewajiban membayar ganti rugi penuh. Kanaya juga harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Dia jujur kepada atasannya tentang masalah keluarga yang menyebabkan selisih pada dana operasional. Dia mengambil pinjaman pribadi atas namanya sendiri untuk mengganti penuh uang 30 juta yang dicuri Bagas, sebelum audit internal menemukannya. Reputasinya sedikit ternoda, tapi kejujurannya membuatnya dihormati.
Hal pertama yang dia lakukan setelah perceraian selesai adalah menjual rumah di Sentul. Terlalu besar, terlalu mahal, dan terlalu penuh kenangan buruk. 6 bulan kemudian, sebuah apartemen sederhana namun nyaman di pusat kota Bogor. Hujan deras mengguyur jendela besar ruang tamu. Di dalam, Kanaya sedang duduk di sofa, laptop di pangkuannya, tapi matanya mengawasi Rafka yang sedang tertawa sambil bermain game konsole dengan omnya, Rehan. "Mbak, lihat nih, jagoan lo payah banget mainnya," seru Rehan, yang sengaja kalah. "Biarin, yang penting om kalah," tawa Rafka. Kanaya tersenyum. Itu adalah suara tawa yang tidak didengarnya selama bertahun-tahun. Tawa lepas seorang anak laki-laki, bukan bisikan penuh ketakutan. "Bu, hujannya deras banget," seru Rafka dari sofa. "Pizza jadi lama, nih." "Nggak apa-apa," kata Kanaya, menutup laptopnya. "Yang penting kita di dalam, hangat." Dia berjalan ke jendela, menatap tirai air yang membasahi kota. Dulu, hujan berarti dia harus pergi. Hujan berarti dia meninggalkan rumahnya dalam bahaya. Kini, hujan terasa berbeda. Hujan terasa seperti selimut yang menenangkan. Itu adalah musik latar kehidupan baru mereka. Luka itu masih ada. Pengkhianatan itu adalah bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi itu tidak lagi mendefinisikannya. Dia menoleh ke belakang, melihat putranya dan adiknya. Dia aman. Rafka aman. Di kota hujan yang menjadi saksi kejatuhan dan kebangkitannya, Kanaya akhirnya menemukan kedamaiannya. Dia tidak lagi hanya mengaudit proyek. Dia telah berhasil membangun kembali fondasi hidupnya sendiri, dari awal.